Oke, halo guys. Ini untuk air sign Gemini, uh, Libra, and apa? Kok aku jadi lupa begini? Gemini, Libra, and Aquarius, ya ampun. Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, Gemini, find a balance. Work through your feelings. Libra and Aries. Seventh house and first house. Regeneration. Time to go. Four of Cups. The Fool. Eight of Staffs. Oke, Gemini. Time to go ini 45. Endings, completion, walking away from something because there is nothing else to learn or experience. Okay, you are at the end of your journey. You are at the end of one journey and have not yet begun the next. This is the moment to bless your experience thus far. Take stock of what you have learned. It's time to move on to new experiences and a new way of being. So actually, this card is really nice. It's about the ending of a chapter of your life. Work through your feelings itu menyiapkan dirimu lebih ke mungkin ada yang masih belum siap untuk menghadapi sesuatu yang baru. Maybe kamu harus meninggalkan suatu tempat atau meninggalkan seseorang, benar-benar move on, lepasin semua sisa-sisanya. Find a balance that every journey is a lesson. So prepare yourself to open to a new journey. Ya, walaupun semua tidak Gemini itu adalah sama, dalam artian perjalanannya kan nggak mungkin sama. But once, di sini dibilang, once you open yourself for a new beginning, everything comes to you at a fast pace, a fast speed pace. Jadi apapun yang akan masuk ke dalam hidup kamu, itu akan dalam waktu yang cepat. Dalam artian, when you open the new door, everything comes to you like dang, 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 dang. Gitu.
This like panah. Okay, so buat kamu yang masih sulit untuk melepaskan itu, regeneration, it's about the transformative journey. Aku nggak tahu kenapa tadi kepikiran soal Gandanta. Kalau yang tahu Vedic astrology, Gandanta itu saat kayak sekarang nih nanti akan ada misalnya planet dari water sign pindah ke fire sign, itu namanya Gandanta di degree terakhir. Oke. Dan kalau kita ngelihat sign nomor 12 itu kan Pisces, sign nomor 1 itu kan Aries. Jadi dari Pisces ke Aries itu dari 12 ke 1, dari ending to new beginning itu Gandanta, ya kan? So, biasanya itu adalah momen-momen yang cukup besar. Biasanya ada fluktuatif emosi di situ. It's normal. Kalau udah lagi kayak gitu, siapin diri kamu, entah you do meditation, affirmation, whatever it is. Say to yourself that you are ready to open a new chapter of your life. Everything that has passed becomes lessons for you. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang kamu hadapin di depan, but kalau kamu punya persiapan diri bahwa ya udah apa yang sudah lewat, apa yang sudah kamu pelajari, take notes apa yang selama ini kamu pelajari, and you become, a new being, a new person with a new journey. Gak usah dipikirin journey-nya akan bagaimana, gak usah, gak akan ada orang yang tahu anyway. Percuma kamu mikirin kayak gitu, buat apaan? Yang ada stres-stresin diri, ya kan? Karena setiap ini pasti akan ada hal yang berbeda dalam hidup kita. Apalagi sekarang lagi ada cosmic event yang besar banget, ya kan, lunar and solar eclipse, di mana solar eclipse-nya itu terjadi pada saat sun bersama Rahu, and then moon bersama Ketu. So this is like event yang jarang-jarang terjadi, dan ya lumayan, efeknya tuh lumayan besar gitu. Oke, jadi aku ngelihat bahkan dari tahun kemarin aku udah sempat bilang bahwa 2024 sama 2025 itu bakalan ada sesuatu yang besar dalam kehidupan manusia. Walaupun aku nggak tahu itu apa, but there's something big happening. So prepare yourself. Nggak usah takut, karena kita takutin emangnya nggak akan jadi, ya jadi juga. So what we need to do is just preparing ourselves, kan. Bisa jadi yang kamu takutin itu nggak pernah ada, bahkan yang terjadi itu malah justru sebaliknya. So ya bukan berarti kita harus be positif atau gimana. Ya yang namanya hidup itu pasti ada plus ada minus gitu. Jadi nggak usah berpikir bagus nggak ya, atau ya namanya hidup, selama kamu hidup memang nggak ada plus minusnya. Ya ada toh. Ya udah, jadi embrace aja apapun itu gitu. Dengan kita membuat diri kita ya udah I'm ready gitu loh. Akan ada apa? Ya udah, yang penting satu, kamu tahu hidup itu akan terus berjalan, kita akan terus belajar sesuatu. That's it. Kan akan gampang sebenarnya. Ya, susah kalau yang belum terbiasa. But anyway, aku ngelihat di sini ada Four of Cups. Four of Cups itu lebih ngomongin tentang kejenuhan. Jenuh, ya itu tadi, fokus ke yang negatif gitu loh. Ya kan, mungkin kamu juga udah merasa ada kejenuhan dalam hidup kamu. Kalau memang benar begitu, ya udah embrace a new beginning lah. Right? Gitu loh. Oke. Ini sekarang kita lanjut ke Libra ya.
Take a reality check. Ini banyak banget dari tadi keluar nih. Believe in your good luck. Chaos and conflict. A change in the wind. Take reality check ini lagi banyak loh keluar buat orang-orang. Berarti banyak orang-orang yang akan harusnya bagus ya, dalam artian banyak orang-orang yang dihadapkan dengan kenyataan. Jadi halu-haluannya, ilusi-ilusinya selesai. Four of Swords, Three of Swords, King of Cups. Aduh, aku ngelihat ini ada beberapa dari kalian yang berhubungan dengan mungkin relationship atau seseorang yang kamu sukai, ya. Nggak tahu, tadi aku kepikiran aja kayak kamu mungkin ada berharap sama seseorang yang sebetulnya secara realita orang ini tidak reciprocate, orang ini tidak berbalas sebetulnya. Atau mungkin orang ini pernah sama kamu dan dia sudah move on dan kamu masih tidak mau menerima kenyataan. Karena ya kamu masih berharap dan segala macam lah ya. Ya pasti akan, nah ini ada konflik di sini nih. Berusaha untuk menerima kenyataan itu memang aku tahu tidak semudah itu. Aku kan pernah ngelewatin itu juga. Nggak semudah itu. Tapi kamu harus tahu bahwa dengan kamu berada di situ terus, itu akan jauh lebih menyakitkan. Dan ujung-ujungnya kamu harus terima juga. Karena kalau enggak, kamu nggak akan pernah happy. Kadang gini loh. Kadang kita memang harus ngelewatin masa-masa di mana kita ngerasa sakit. Karena justru rasa sakit itu yang memberikan pelajaran besar. Jangan takut. You don't need to run away from your emotions. Walaupun aku pernah ngadepin perasaan takut yang gede banget. Tapi ya aku sering bilang keadaan seperti itu kalau bisa jangan sendirian. Ada yang paham, ada yang bisa bantuin kamu. Entah kamu terapi, entah kamu entah kamu terapi, entah kamu coaching, entah kamu psikolog sih menurutku nggak terlalu ngefek ya. Anyway, tapi ya itu pilihan ya. Gitu loh. Terserah. Nah, cuman di sini aku melihat akan ada perubahan kok, akan ada sesuatu dalam hidup kamu yang bergulir. Selama kamu mau coba untuk menerima, nah ada reality check di mana kamu harus belajar menerima kenyataan. Four of Swords itu bicara tentang orang yang rehat, dia nggak mau mikir, yang which is sebenarnya ya ada masanya kita capek untuk mikirin sesuatu, tapi ya nggak boleh dibiarkan begitu saja sebetulnya. Okay, so believe in your good luck, bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Kartu-kartu ini aku ngelihat lebih ke arah orang lagi healing sih, walaupun ya harus ngelewatin konflik dan chaosnya ini dulu gitu. Tapi ini aku ngelihat orang healing dari konflik menuju ke perubahan. Dan ini yang disebut dengan masa-masa healing, masa-masa seseorang itu pada akhirnya menerima sebuah pelajaran dari apa yang pernah dia lewatin, ya kan, itu bertransformasi gitu.
Tapi transformasi itu baru akan terjadi saat kita mendapatkan lessonnya. Ada orang yang akhirnya lessonnya nggak diambil, ya nggak transformasi sebetulnya, dia hanya dengan waktu lama-lama dia lupa, tapi dia nggak belajar. Itu banyak loh orang yang kayak gitu. Jadi tidak semua orang itu mengalami transformative journey loh sebetulnya, walaupun dia udah move on. Move on itu nggak berarti kamu transformasi. Move on ya bisa jadi kamu ya udah capek aja, udah tutup aja, tapi kamu nggak dapet lessonnya, gitu loh. Dan akhirnya the history repeats itself. Makanya banyak orang yang dia udah ganti pasangan, dia mengulang hal yang sama, menarik pasangan yang energinya sama lagi, itu kan yang dinamakan vicious cycle, lingkaran setan. Karena apa? Bukan berarti dia belum move on dari yang dulu, tapi dia nggak belajar dari pelajaran yang dulu gitu. Itu berarti dia tidak bertransformasi sebetulnya. Selama lesson itu tidak didapatkan, transformasi itu tidak akan terjadi. Transformasi baru akan terjadi saat lesson itu udah lesson learned. Nah, ini kamu nih lagi ada di situasi seperti itu, kalau aku lihat. Oke, karena aku lebih baca ke core ya, aku lebih baca ke psikologi seseorang, aku lebih baca ke bukan sesuatu yang terlalu eksternal, aku lebih baca ke internal, inner world-nya orang. Karena basically perjalanan manusia dalam hidup ini, apapun yang terjadi di luar dirinya dia, yang terpenting itu adalah di dalam dirinya dia. Karena apapun yang di luar itu akan tergantung apa yang di dalam. Your external world is just a reflection of your inner world. So berarti innernya beres, eksternalnya beres, gitu loh. Internalnya harus beres dulu. Inner beres, outer beres. Lebih gampang karena kamu bisa mulai melihat segala sesuatu dengan kacamata yang lebih realistis. Kamu ngelihat segala sesuatu lebih clarity. Kamu juga, kalau kamu belajar dari masa lalu, kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena berarti kamu sudah tahu kamu harus memilih yang baik buat kamu apa dan segala macam, ya kan? Jadi kamu tidak mengulang gitu loh. So this is about lesson. This card is about lesson. Oke, Libra. So sekarang kita lanjut ke Aquarius. Tuh, gila, kartu ini keluar lagi. Take a reality check. Aku udah kocok loh. Practice gratitude. Milk and honey. Chocolate. Son of Coins, Six of Wands atau Six of Staves, dan Justice. Oke. Practice gratitude, udah ngerti lah ya. So you need to be more kita tuh harus belajar untuk
merasa cukup, bersyukur. Last quarter moon in Sagittarius. The good news is that even though you have some issues that need tackling, they are nothing that you can't manage. More good news is that the best way for you to clear the air and reach a breakthrough right now, so you can get your life to go the way you wish it to, is to have a good old-fashioned laugh. It's all too easy to take life too seriously. This card urges you to take a lighter approach to life if you want to manifest your dreams. Okay, so aku beberapa hari ini ngomong sama beberapa orang bahwa don't take life too seriously. Kamu akan stres kalau kamu hidup terlalu serius. Life is just a journey. Apa sih yang kita pelajarin dalam hidup ini? Once we already can see the reality of life, reality check, kita akan lebih mudah untuk tidak selalu melihat segala sesuatu itu terlalu serius. Kenapa? Karena hidup itu bicaranya cuma belajar. Pelajaran demi pelajaran sebetulnya. Just take notes and see, observe what you have in you. You need you need healing, then go through it. Ya aku tahu ngomongnya sih gampang. But ya itu yang memang hal itu yang harus kita lewatin gitu. Dan setelah kita melewati, actually it's not that hard. Kita cuma lagi belajar tentang diri kita memperbaiki cara berpikirnya kita. Ternyata banyak doktrin-doktrin, belief-belief di kepala kita justru yang membuat hidup kita itu terasa sulit. Itu karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu dan karena kita nggak mau ngelihat dari sudut pandang lain, kita menutup diri kita merasa dia nggak ngerti apa yang gue rasain, dia nggak paham sama itu resistensi, walaupun itu normal ya, itu pasti pernah dialami sama semua manusia ya. So if you right now is already in the phase of life yang kamu sudah mulai peduli sama self improvement, lakukan itu dengan cara yang benar dan tepat. Bukan hanya kamu siap menjalani itu, tapi kamu juga harus tahu cara yang tepat itu seperti apa. Sama aja gini, makan kenyang, tapi kalau kamu makan asal telan, lambungmu bekerja keras, lama-lama kamu kena penyakit lambung dan lama-lama lambungmu rusak dan segala macam. Berarti kamu harus tahu makan yang tepat itu ngunyahnya juga harus lama dan segala macam lah ya gitu. So basically it's not only just knowing, you have to understand. Okay? Practice gratitude. Jadi sometimes untuk practice gratitude itu adalah ngelihat apa sih sebetulnya yang gue alami, apa sebetulnya yang menjadi pelajaran hidup gue, apa sebetulnya yang Tuhan pengen gue pelajari, apa sebetulnya yang selama ini kita belum pahami, apa yang selama ini salah kita artikan. Itu kan upaya manusia untuk memeriksa kembali dirinya sendiri. Jangan selalu harus maunya cepat, jangan selalu harus maunya what's the next thing, what the next shiny thing gitu. Gak akan pernah ada habisnya. Chopwood itu bicara bersih apa yang dalam hidup kita itu udah ya it's no longer serves us lagi gitu. Dan milk and honey ini bicara bahwa dari setiap pelajaran itu mengandung hikmah, mengandung sebuah insights yang sebetulnya itulah yang disebut dengan higher
consciousness, awareness. Okay? Dan aku melihat ini tuh nggak tahu kenapa. Ini aku ngelihat kartu ini tuh rasanya tuh kayak very peaceful. Orang yang melihat dari kejauhan. Dia tidak mau mengganggu kudanya lagi makan. Dan ini padi-padinya juga udah menguning, udah siap untuk di-harvest. So, Sun of Coins ini aku ngelihat lebih ke arah it's a new beginning, actually. Kita lihat yang Sun of Coin. Patient, practical, consistent, perseverance, commitment toward accomplishment and of duties. Sun of Coin is a true son of the soil, connected to the energy of the earth and embodying the qualities of that element in its most fundamental form. He is grounded, patient, practical, and hardworking. So, bisa jadi ini ada hubungan dengan kerjaan kamu, ya. Kamu disuruh untuk lebih fokus, komitmen, praktikal sama apa yang ingin kamu raih. Ini juga hari ini baru aku ngobrol sama klienku, dia nanya bagaimana untuk bisa fokus. Karena aku bilang gini, orang pintar itu bisa kalah sama orang rajin. Karena orang yang bisa mencapai sesuatu itu bukan hanya dia butuh pintar, tapi dia butuh fokus, dia butuh komitmen. Ingat tahu kan ya cerita yang kelinci sama kura-kura? Ya kan? Kura-kura itu dia persisten, dia punya komitmen untuk jalan sampai finish gitu. So it needs your commitment, it needs your perseverance, your focus untuk bisa nyampe ke titik di mana kamu mau. Practice gratitude ini aku lebih ngeliat bahwa jangan operate from the lack. Jadi apa yang kamu tidak ketahui pelajari. Dan nggak semua orang juga dasarnya dari nggak tahu. Oke? Dan mulai bebenah dalam artian gini. Apa yang selama ini kamu lakukan tapi itu tidak memberikan kamu impact yang baik. Berarti apa? Harus kamu rubah caranya. Kalau kamu doing something, kalau kamu mempelajari sesuatu, aku sering ngomong sama orang gini. Orang itu banyak yang gak sadar, energi dia itu scattered all over the place. Orang tidak akan benar-benar bisa nyampe pada titik. Karena untuk bicara transformasi itu terjadi, itu dibutuhkan komitmen dan fokus. Dan it explains why banyak orang itu tidak nyampe pada tujuannya. Dia tidak bertransformasi. Karena dia tidak komit, dia tidak belajar dengan cara yang benar, dia tidak fokus. Lihat apa yang bagus ini. Pada akhirnya dia nggak dapat knowledge yang benar-benar bisa merubah dia. Oke? Di sini ada Six of Wands, ya, Six of Staffs. Ini bicara tentang victory. So meaning apa yang kamu fokuskan akan membawa kamu kepada kesuksesan. Akan ada kesuksesan menanti di depan kamu. Selama kamu tahu bagaimana, kamu tahu di mana kamu harus taruh energi kamu. If you want to learn, let's say, if you want to learn about relationship, focus in that area. Sampai kamu bisa, sampai kamu paham, sampai you embody the knowledge, you embody the energy. Stay there. Aku sering banget ngomong sama orang, stay there. Cuma orang itu, masalah banyak orang itu fokus dan komitmen. It's not about berapa banyak video yang kamu tonton. It's not about berapa banyak buku yang kamu baca. Seberapa kamu paham. Kan kamu nonton, kamu baca, belum tentu kamu dapat dagingnya banget. Intinya semua kan kamu belum tentu dapat. Apalagi kalau kamu loncat-loncat, mencok sana, mencok sini. Okay? Justice. Justice is about righteous action rewarded. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu usahakan itu akan membuahkan hasil.
akan ada dari semua hal itu pasti akan ada konsekuensi. Konsekuensi di sini bukan berarti harus dalam konteks yang jelek ya, enggak. Jadi apa yang kamu taruh itu akan ada hasil. Hasil itu bisa negatif, bisa positif, atau bisa tidak, ya flat aja. Makanya aku bilang yang membedakan adalah komitmen dan fokus. Kamu udah buang waktu, kamu sudah buang tenaga, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Karena apa? Energi kamu all over the place. So, ini aku lebih ngeliatnya ke arah outcome. Semua itu akan adil. Orang yang belajar dia akan pintar. Orang yang mau cari makan dia akan kenyang. Aku ngeliat ini lebih ke fairness, keadilan. Seberapa yang mau kamu investasikan untuk diri kamu, kamu akan mendapatkan rewardnya. Intinya tuh begitu. Okay, so this card is about telling you what you want to focus on. Buang apa yang nggak penting. Fokus sama apa yang menjadi keinginan kamu. Kalau kamu betul-betul mau improve diri, improve yang benar. Fokusnya kemana? Di bagian mana yang kamu mau improve? Bicara. Karena monolog dan dialog itu beda. Monolog kamu baca. Dialog itu kamu ngobrol sama terapis, sama psikolog, sama coach, sama teman kamu. Itu dialog. Dua-duanya bisa menghasilkan sesuatu, tapi bisa sangat berbeda juga. Gitu. Karena monolog dan dialog sendiri ya berbeda. Dialog itu biasanya lebih bisa menstimulasi kita juga. Oke, so di sini aku lebih ngeliatnya kayak kamu disuruh untuk ngelihat apa yang penting buat kamu, apa yang mau kamu fokusin. Dan aku pernah bilang soal self-respect itu bukan ngomongin hanya boundaries yang kebanyakan orang tahu. Self-respect itu juga bisa bicara tentang what you want to commit yourself to. Kalau kamu respect sama dirimu, kamu akan mencari tahu, belajar sesuatu dan kamu komit sama waktu dan energi yang kamu buang. Waktu yang kamu buang untuk mempelajari itu. Uang yang kamu buang. So, menghasilkan sesuatu. Banyak orang pada akhirnya tidak berkembang karena nggak tahu caranya fokus. Nggak tahu caranya invest itu gimana. Okay? So guys, thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye.